Oke, bayangin sebuah situasi di mana tradisi kuno yang super misterius tiba-tiba harus berhadapan langsung sama salah satu mega proyek paling ambisius di abad ini. Di bahasan kita kali ini kita bakal langsung bedah sebuah kontras yang luar biasa menarik di pedalaman hutan Papua. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal bawa kita dari ritme kehidupan suku pedalaman sampai ke meja perumusan kebijakan energi nasional. Gini, kita mulai dari sebuah teka-teki yang bikin penasaran. Coba bayangin kalian lagi nyiapin sebuah acara, tapi persiapannya butuh waktu 10 tahun penuh. Nah, inilah yang dilakuin sama Pak Willem Kimco, seorang tetua dari suku Muyu di pedalaman Bovendigol. Keluarganya butuh waktu 1 dekade cuma buat nyiapin Festival Awan Atatbon atau Pesta Babi. Pertanyaannya, kenapa lama banget? Apa sih yang sebenarnya lagi mereka siapin? Tahan dulu pertanyaannya, karena jawabannya jauh lebih strategis dari sekedar kumpul-kumpul biasa. Terus ada lagi nih, kepingan puzzle yang kedua. Ratusan kilometer dari tempat Pak Willem tadi, ada suku Ayu yang dipelopori sama Pak Frankie Woro. Kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka nancepin 1.800 salib merah di tengah hutan. 1.800! Dan salib-salib ini ditancapkan bukan di halaman gereja ya, tapi di dusun sagu dan tanah leluhur mereka. Buat mecahin dua misteri ini, kita harus agak zoom out dan ngelihat gambaran besarnya. Bagian pertama, ambisi besar, energi dan pangan. Nah, buat ngerti kenapa salib-salib itu ada dan kenapa pesta babi butuh waktu sedekade, kita perlu ngecek strategi raksasa negara yang lagi jalan di tanah Papua sekarang. Jadi gini, pemerintah kita itu udah ngalokasiin lahan seluas 2,5 juta hektar di Papua buat proyek strategis nasional. Biar kebayang, 2,5 juta hektar itu gedenya udah seukuran beberapa negara kecil loh. Tujuannya buat ketahanan pangan dan energi. Rinciannya spesifik banget, 1,3 juta hektar buat cetak sawah, 560.000 hektar tebu buat bioetanol, 400.000 hektar sawit buat biodiesel, dan 380.000 hektar buat peternakan. Ini tuh bener-bener transformasi landscape yang super masif. Alasan dibalik proyek raksasa ini gampang dipahami kalau kita lihat dari kacamata negara, yaitu kemandirian energi. Indonesia punya target gede nih. Ada mandat E10, artinya setiap liter bensin bakal dicampur 10% bioetanol dari tebu. Terus ada B50, di mana solar dicampur 50% minyak sawit. Secara objektif, ini langkah strategis buat ngelepasin ketergantungan kita sama bahan bakar fosil impor yang harganya fluktuatif dan membebani anggaran negara. Ambisi yang sangat kuat kan? Bagian 2. Infrastruktur korporasi dan kehadiran militer. Ambisi segede itu jelas nggak bakal jalan sendirian di atas kertas. Kita lihat gimana proyek ini benar-benar dibangun secara fisik di lapangan. Pelaksanaan mega proyek ini bersandar pada konsesi yang diberikan ke sekitar 10 perusahaan besar yang mayoritas dipegang sama beberapa keluarga konglomerat ternama. Misalnya nih, ada John Lin Group di bawah Haji Isam, terus ada Merauke Sugar Group yang terafiliasi sama keluarga Fangiono dan jaringan Wilmar. Merekalah motor penggerak modal dan infrastruktur yang bakal ngubah area hutan ini jadi perkebunan industri bernilai triliunan rupiah. Buat ngasih kalian gambaran betapa gila logistiknya, dengerin angka ini. 2.000. Salah satu kontraktor utama, yaitu John Lin Group, ngedatangin 2.000 ekskavator langsung dari Tiongkok. Nilainya sekitar 5 triliun rupiah. Ribuan alat berat ini didatangin buat satu tujuan awal, ngebawa batu hutan dan bikin jalan lurus sepanjang 135 km biar segala kebutuhan proyek gampang dimobilisasi. Skala perubahannya benar-benar luar biasa cepat. Tapi pembangunan ini didampingi sama dinamika keamanan yang mencolok banget. Di Papua saat ini ada sekitar 56.000 personel militer. Rasionya itu 1 tentara untuk setiap 100 warga sipil. Coba bandingin sama rata-rata nasional Indonesia yang cuma 1 berbanding 696. Kehadiran militer yang tinggi ini dijelasin oleh negara sebagai operasi selain perang, tugasnya ya buat ngamanin instalasi pangan dan energi strategis ini dari berbagai potensi ancaman. Sekarang, yuk kita hubungin data makro tadi dengan realitas di lapangan. Bayangin kalian ada di posisi Pak Vincent Kuipalo dari suku Yeinan. Buat sukunya, area yang sekarang diklaim sebagai konsesi negara ini adalah tanah leluhur mereka. Tiba-tiba, mereka harus ngadepin realitas baru, di mana markas komando militer dan perkebunan tebu dibangun berdampingan dan kadang malah tumpang tindih sama kebun tradisional tempat mereka bergantung hidup. Pasti kaget banget kan? Bagian 3, jejak sejarah proyek serupa. Tentu aja, transformasi instan ini bikin masyarakat adat skeptis. Tapi keraguan mereka ini punya dasar, kalau kita flashback ke sejarah proyek serupa selama 3 dekade terakhir. Coba kita telusuri timeline ini sebentar. Pola food estate atau lumbung pangan yang di-backup militer ini ternyata bukan barang baru. Tahun 96, era Presiden Soeharto, ada pembukaan 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan. Tahun 2010, Presiden SBY ngeluncurin MIFI di Merauke.
Lanjut di era Presiden Jokowi dan Prabowo, dicoba lagi proyek perkebunan singkong di Kalimantan Tengah. Secara historis, iterasi megaproyek di bawah 4 presiden ini sebagian besar gagal capai target agrikulturnya dan malah nyisain kerusakan ekologis. Nah, memori sejarah inilah yang jadi latar belakang kekhawatiran masyarakat di Papua saat ini. Ketidakcocokan ini juga kerasa banget di level petani lokal. Ada pandangan logis dari Natalis Buer, seorang petani milenial asal Papua. Dia negasin, bukan berarti orang Papua nggak bisa bertani. Suku-suku lokal itu justru jago banget loh di sistem pertanian tradisional kayak umbi-umbian dan sagu. Tapi, begitu negara maksa masukin model pertanian padi skala industri, masyarakat lokal langsung terpinggirkan. Kenapa? Karena mereka nggak punya modal, nggak punya pupuk, benih, apalagi akses ke traktor. Mainannya udah beda. Bagian 4, strategi bertahan masyarakat adat. Terus, dengan masuknya modal triliunan, ribuan ekskavator, dan pasukan militer tadi, apa dong yang bisa dilakuin sama masyarakat adat? Yuk, kita lihat gimana tokoh-tokoh lokal merespons transformasi ini. Konsep berpikirnya ada di kutipan ini nih. Hutan itu ibarat supermarket sekaligus bank buat mereka. Buat Mama Yasinta Moweng dari suku Marin, hutan itu bukanlah lahan kosong yang siap dikembangin. Hutan itu ekosistem yang nyediain makanan sehari-hari, obat, dan punya nilai ekonomi. Pas hutannya dibabat habis, Mama Yasinta dan perempuan Papua lainnya langsung ngerasa kehilangan wilayah jelajah. Mereka seolah-olah kehilangan bank, tempat mereka nabung sumber daya dari zaman nenek moyang. Nah, disinilah teka-teki pertama kita di awal tadi akhirnya kejawab. Kenapa pesta babi awon Atat Bon butuhnya 10 tahun? Ternyata, ini sama sekali bukan sekedar pesta guys. Ini tuh strategi konservasi kuno yang super canggih. Pak Willem Kimco dan marganya sengaja ngelepas liarin babi-babi ke dalam hutan seluas 479 hektar. Logikanya, biar babi itu bisa hidup 10 tahun, hutannya nggak boleh dirusak sama siapapun, termasuk perusahaan. Ditambah lagi, pesta ini jadi ajang arisan ekonomi antar marga buat ngebangun aliansi sosial demi mertahanin tanah mereka. Brilian banget kan? Dan ini langsung ngejawab misteri kita yang kedua. Pak Franky Woro dan suku Ayu nancepin 1.800 salib merah itu bukan tanpa alasan. Mereka ngegabungin palang hukum adat tradisional sama simbol agama buat narik garis batas yang super tegas. Ini adalah wujud pertahanan dan perlawanan kultural. Mereka nggak pakai senjata. Mereka pakai simbol sakral buat ngirim pesan ke negara maupun korporasi bahwa tanah leluhur ini dilarang keras buat dirambah. Pada akhirnya, analisis ini bawa kita pada satu titik temu yang dalam banget. Sebuah benturan langsung antara ambisi negara modern yang butuh ketahanan energi dengan kelangsungan peradaban masyarakat adat. Di ujung cerita kita dihadapin sama pertanyaan pamungkas ini. Papua bukan tanah kosong. Kalau tanah dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Pertanyaan ini nggak cuma ngerangkum realitas di lapangan, tapi juga maksa kita buat mikir. Atas nama pembangunan raksasa, siapa sih yang sebenarnya harus bayar harga paling mahal? Silakan kalian renungkan. Makasih banyak udah ngikutin bahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.